Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Rahmat ini kadang-kadang diartikan damai. Islam damai, ya, itu benar. Salah satu buah rahmat itu sendiri adalah memberikan kedamaian. Tapi rahmat secara dalamnya, secara luas itu diartikan jalbul masalih wa darul mafasid. Rahmat itu artinya memberikan atau mendatangkan segala macam kemaslahatan, kebaikan-kebaikan bagi alam semesta ini, bagi manusia, dan juga badarul mafasid, menolak atau menghilangkan segala macam kerusakan-kerusakan. Jadi itu luar biasa arti rahmat. Faktanya di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para khalifah, itu betul-betul diterapkan Islam ketika itu, terjadi rahmat bagi semesta alam. Negara ketika itu khalifah menyediakan pendidikan gratis dari tingkat awal sampai perguruan tinggi. Jadi yang berhak jadi dokter bukan hanya orang kaya, tetapi juga bisa orang miskin asal dia mau dan punya kemampuan ke sana. Rumah sakit gratis, fasilitas gratis. Masuk diobati dengan gratis karena berobat atau pengen sehat itu merupakan hajatul asasiyah, kebutuhan yang mendasar yang tidak boleh dibeda-bedakan, dikelas-kelaskan antara satu dengan yang lain. Jadi dalam penanganan negara ketika itu, ya, semuanya dilayani dengan terbaik dan tidak ada kelas, tidak perlu membawa surat. Begitu masuk dilayani dengan gratis, masya Allah. Negara ketika itu menyediakan penerangan gratis, bayangkan, air gratis, Allahu Akbar. Negara ketika itu, ya, tidak terdengar negara itu menerapkan pajak, padahal pengelolaan sumber daya alam masih terbatas. Tidak seperti hari ini, sumber kekayaan alam kita ini dieksploitasi besar-besaran begitu rupa, mulai dari minyak, gas, batu bara, emas, dan seluruh tambang-tambang yang lain. Tapi tetap saja kita dimintai pajak, negara tetap saja tidak sejahtera. Ini kenapa? Ya, dengan sistem seperti ini tidak membuahkan kesejahteraan, bahkan kekayaan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, yaitu para oligarki. Nah, itu. Maka kenapa? Maka kekayaan alam yang termasuk yang seluruhnya terkait dengan sumber daya alam, tambang dan lain sebagainya, itu dalam aturan Islam termasuk milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Dalam aturan Islam, yang mengelola kekayaan alam itu hanya dibebankan atau diwakilkan kepada negara saja, lalu hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Maka itu tadi sejahtera. Indonesia ini menurut penelitian, sekiranya Indonesia ini diatur dengan Islam atau dengan hukum Islam atau dengan syariat Islam, pengelolaan sumber kekayaan alam kita, maka itu surplus daripada APBN kita. Surplus, ya, kalau umpama dibutuhkan 1.500 triliun per tahunnya, itu penelitian menyebutkan sekitar 1.800 triliun. Jadi masih kelebihan 300 triliun tanpa pajak. Itu banyak, masya Allah, luar biasa. Itu tanpa pajak. Bagaimana kalau diambil pajak lagi? Itu ya, itu arti rahmat. Jadi hukum Islam itu jangan difitnah, aturan Islam itu jangan difitnah. Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu radikal. Ini fitnah yang keji kepada Islam, kepada umat Islam.
Bukankah Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tidak ada dalam Islam itu radikal. Cuman umat Islam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan. Maka dikala ada dai, dikala ada ulama, dikala ada ustadz, dikala ada habaib, atau dikala umat ini menginginkan penerapan syariat Islam secara total, itu adalah sesuatu kebaikan sebenarnya bagi Indonesia, bagi alam semesta ini. Bayangkan tadi ketika Islam diterapkan, seluruh pengelola sumber daya alam diambil alih oleh negara. Dengan saat itu juga tiba-tiba tidak ada lagi pajak umpama, masya Allah, tiba-tiba seluruh pelayanan gratis, ya Allah. Kebaikan bagi negara, kebaikan bagi polisi, kebaikan bagi tentara, kebaikan bagi umat Islam maupun non Islam, umat-umat yang lain. Ini Islam zaman dahulu pernah terjadi di zaman khilafah. Di zaman Khalifah Umar, guru ngajar ngaji alif ba ta digaji dengan 15 dinar, setara mungkin sekitar 45 juta. Masya Allah. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, harta zakat terkumpul begitu banyak di Baitul Mal, tak satu pun orang yang mau mintanya, mengambilnya. Kenapa? Rakyat sejahtera. Tentu berbeda dengan keadaan hari ini yang memakai sistem demokrasi ini. Begitu ada pembagian zakat, antri begitu panjang. Begitu ada pembagian daging, antri begitu panjang. Masya Allah. Jadi janganlah dijelek-jelekkan, apalagi yang menjelekkan Islam itu dari umat Islam itu sendiri. Ya Allah, betapa dosa besar kita yang menjelekkan, yang fitnah Islam. Islam itu baik. Sudah pernah terjadi di zaman khilafah, khalifah. Padahal saat itu belum ada pengelolaan sumber daya alam itu dieksploitasi secara besar-besaran. Tapi negara sejahtera tanpa pajak, Allahu Akbar. Tanpa terikat dengan dolar yang hari ini. Itulah yang menyebabkan kita terpuruk. Dolar tidak bisa dibayar dengan rupiah, harus dibayar dengan barang-barang berharga. Harus bayar dengan tambang. Inilah yang menghancurkan kita. Karena itu jangan fitnah Islam. Islam itu baik, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh syariat Islam mengandung kemaslahatan. Mengandung kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri dan bagi umat yang lain. Kita lihat di mana ada mayoritas Islam, umat yang lain terjaga keamanan maupun harta mereka. Dan kadang-kadang terbalik. Dikala kita minoritas, kita mengalami penderitaan, penyesalan. Lihat di Rohingya, lihat di Xinjiang, lihat di India, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jadi marilah kita kembali kepada keterikatan kita kepada seluruh hukum Islam, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Af'al ibadah muqayyadun bil ahkam syar'i. Dan Islam ini tidak bisa diterapkan secara total kecuali dengan negara. Maka kaidah itu mengatakan la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib tak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan adanya sesuatu, adanya dia. Maka mengadakan dia atau mengadakan pemerintahan yang Islam juga hukumnya adalah wajib. Kalau ada umat hari ini menghendaki kembali kepada sistem Islam khilafah, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah, sesuatu yang dibuat oleh para sahabat yang wajib kita ikuti. Sahabat ketika meninggalnya Rasulullah tidak mengangkat seorang raja, tidak mengangkat seorang kaisar, tapi dia mendengarkan kata-kata Rasulullah, wa innahu lanabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u ba'di.
tak ada lagi nabi setelah saya meninggal, tapi nanti akan ada khalifah. Maka pemimpin kaum muslimin, pemimpin daulah Madinah dan seluruh jazirah Arab ketika itu disebut khalifah, hingga khilafah Utsmani 1924, dan hari ini kaum muslimin tidak punya lagi kekhilafahan tersebut. Dan khilafah ini akan ada lagi setelah mungkin Jabriyah di penghujung zaman ini. 100 tahun kaum muslimin tidak ada khalifah, maka mudah-mudahan masa kekhilafahan itu sudah tinggal menunggu waktunya saja. Ketika Rasulullah mengatakan setiap 100 tahun akan ada seorang mujaddid ataupun maka khalifah itu adalah merupakan kewajiban, dan tidak ada ulama yang menyalahi kewajiban itu, baik ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain, maupun ulama fikih 4 mazhab dan lain-lain. Barakallah, semoga kita tunduk dan patuh kepada seluruh hukum syariat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.